Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami di channel ini Learning with Mr. Dino. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan materi kita seputar clause. Dan poin yang akan kita bahas kali ini adalah poin yang keenam, yaitu yang mana conjunction ataupun kata hubung menggantikan posisi daripada kepemilikan. Oke. Seperti biasa, tidak bosan saya mengingatkan kepada kalian, bagi kalian yang menonton video ini, pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. Jangan di skip, jangan dicepatkan, ya pastikan kalian menonton dari awal hingga akhir, agar kalian mendapatkan kepemahaman yang sempurna, ya, yang lengkap, jadi tidak separuh-separuh, apalagi sampai misunderstanding, ya. Tonton detik per detiknya, seperti itu. Nah, oke, jangan kemana-mana, langsung saja kita masuk ke tutorialnya, check it out. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke materinya, ada baiknya saya mengingatkan pada kalian, ya. Jadi berhubung materi kita kali ini agak sedikit, kalau dikatakan sulit juga tidak, agak sedikit membutuhkan konsen dan fokus yang lebih. Jadi bisa kalian perhatikan dengan baik dan dengan seksama, ya. Jadi jangan disambi, ya, agar kalian benar-benar paham apa yang kita jelaskan, seperti itu. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya, ya. Ya, poin keenam. Conjunction ataupun kata hubung yang menggantikan kepemilikan ataupun posesif, ya. Jadi begini, conjunction, ya, conjunction yang dia itu menggantikan posisi kepemilikan ataupun posesif, ya. Jadi posesif ataupun kepemilikan pada suatu kalimat nanti itu akan dihapus dan digantikan oleh conjunction. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lihat. Di sini terdapat dua cara ataupun terdapat dua conjunction, ya. Yang pertama, whose plus noun. Jadi nounnya di akhir. Jadi whose-nya di depan, ya. Whose-nya di depan, whose terlebih dahulu baru noun-nya. Kemudian cara kedua, noun of which. Yaitu noun-nya berada di depan. Jika yang ini noun-nya belakang, ini noun-nya berada di depan. Ya, noun of which. Oke, mungkin kalau kita hanya melihat conjunction-nya saja bingung dan belum ada gambarannya seperti itu, langsung saja kita pergi ke examples-nya, ya. Kita masuk ke contohnya, ya. Di sini contohnya tidak berbahasa Indonesia, ya. Langsung saya Inggriskan, tapi nanti saya terjemahkan. Mungkin di antara kalian ada yang belum mengerti artinya apa, nanti saya terjemahkan. Masuk ke contoh pertama, ya. Ahmad met the man, titik. His father is my teacher. Saya ulangi sekali lagi. Ahmad met the man. Ahmad telah bertemu seorang pria, titik. His father. Nah, kira-kira his ini kembali kemana? Ke Ahmadnya atau ke man-nya? Mari kita analisa. Ahmad bertemu seorang pria. Ayahnya, his father, ayahnya adalah is my teacher, adalah guruku. Saya tanya kembali, his-nya ini Ahmad atau man? Mari kita logika, ya. Ahmad bertemu pria yang ayahnya adalah guruku. Jelas, ya? His di situ adalah kembali ke Ahmad. Kembali ke man. Jadi his di situ kembali ke man. Ahmad bertemu seorang pria yang ayahnya, ayah si pria tadi itu adalah guruku, is my teacher. Nah, yang mau kita ganti ataupun kita rubah dengan conjunction di sini adalah sebagaimana yang saya katakan di pembukaan tadi, kepemilikan itu dihapus, dicoret dan digantikan dengan conjunction. Oke, kita gantikan dengan conjunction. Oke. Yang mana di sini kepemilikan? Very good. Di sini kepemilikan adalah his. His kita coret dan nanti akan kita gantikan conjunction, ya. Kita gantikan conjunction whose plus noun. Kenapa whose? Kenapa nggak noun of which? Tidak, ya, karena whose itu conjunction yang dia itu menggantikan manusia dan juga selain manusia, ya. Jadi whose plus noun itu conjunction yang digunakan untuk menggantikan manusia seperti ini. His ini kepemilikan manusia, ya. Ya, karena selain manusia itu nanti ada nih it's ini selain manusia. Nah, whose plus noun itu masuk kedua-duanya, ya.
bisa untuk manusia, bisa juga selain manusia. Nah, seperti itu. Langsung kita inggriskan ya. Ahmad met the man. Jadi kepemilikan ataupun posesifnya itu kita hapus, kita ganti dengan whose. Ya, kita ganti dengan whose. Lah, nounnya gimana? Lah, kalian lihat ya. Whose plus noun maksudnya apa? Setelah whose depannya ada noun. Nah, kita cukup kita cukup hapus posesifnya saja, kemudian dimasukkan whose. Ya, misalkan langsung saja kita tulis ya. Ahmad met the man whose. Nah, setelah whose kan noun. Nah, father di sini, noun di situ yang dimaksud adalah fathernya ini ya. Whose father is my teacher. Semoga nggak kepotong ya videonya. Saya tidak tahu, semoga tidak kepotong. Ini sudah saya rapat-rapatkan tulisannya. Ya, seperti itu. Nah, kalian lihat ada whose plus noun. Nah, begitu. Ahmad met the man whose father is my teacher. Nah, kalau artinya di sini kan tadi terpisah-pisah ya. Ahmad bertemu seorang pria. Ayahnya adalah guruku. Nah, ketika sudah kalian rubah menjadi seperti ini, terjemahannya menjadi Ahmad telah bertemu seorang pria yang mana ayahnya adalah guruku. Yang mana ayah pria tersebut adalah guruku. Kurang lebih seperti itu terjemahannya. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, langsung kita masuk ke contoh berikutnya. I saw the house, saya melihat rumah, its door is big. Saya melihat rumah, its door, its di sini kepemilikan, ya, karena dia selain manusia, maka dia menggunakan its. Ya, kalau manusia kita menggunakan, kalau dia perempuan pakainya her. Dia laki-laki his, kalau kamu your, saya my, kita our, mereka their. Selain manusia its. Ya. I saw the house, saya melihat rumah, its door, jadi pintu rumah itu ya. Jadi its-nya itu kembali ke ini nih house-nya. Jadi pintu daripada rumah itu is big, besar. Nah, tadi peraturannya gimana? Possessive kita hapus, kita gantikan dengan conjunction ya. Karena whose plus noun ini juga bisa digunakan untuk selain manusia ya. Bisa digunakan dua tadi ya, bisa untuk manusia, ini his itu dia laki-laki, manusia, bisa juga untuk selain manusia. Its house ya. House itu selain manusia. Nah, jadi pintu rumahnya its house, its door ya. Its di sini kembali ke house-nya itu ya. Jadinya seperti ini. I saw the house whose door is big. Nah, seperti ini teman-teman jadinya. Jadi whose door-nya itu ya kan? Saya garis bawahi whose plus noun ya, seperti itu. Saya melihat rumah, pintu rumah itu adalah besar. Ketika digabungkan, saya melihat rumah yang mana pintu rumahnya adalah besar. Seperti itu ya. Jadi tinggal posesifnya itu kalian hapus, kalian ganti whose plus noun. Ya, whose saja gitu. Hapus terus kalian masukkan whose saja di situ. Ya. Kemudian contoh yang terakhir, yang ketiga, ini kita menggunakan conjunction yang ini, noun of which. Silakan diperhatikan. The book contains an old story. Buku memuat ataupun yang memuat ya, memuat cerita lama, old story. The cover of it is beautiful. Cover daripada buku itu, the cover of it ini kembali ke book, adalah indah. Nah, pada kalimat ini gimana cara merubahnya? Ya, ini panjang ya. Ini sepertinya tidak bisa kita tuliskan, atau kita coba tulis ya, naik turun juga atas bawah, karena kalau kita tulis bablas itu kepanjangan ya. The book contains an old story. The cover of it is beautiful. Ya,
Nah, di sini yang akan kita hapus, coba perhatikan teman-teman. Noun of which. Noun di sini adalah cover. Of ya, perhatikan posisi of. Sebelum of ada cover. Sebelum of ada noun. Lah cover ini adalah noun. Nah, ini kita garis bawah, ini juga kita garis bawah. Nah, ini persamaannya nih. Cover sebagai noun, sini ada of, kemudian it-nya di sini berarti yang akan kita hapus. It-nya kita hapus, kita ganti apa? Very good. Kita ganti which. Nah, kita ganti which. Jadinya gimana? Jadinya ini kita hapus dulu garisnya. The book, koma ya. Kita tulis koma, jangan lupa penulisannya pakai koma. The book, koma, the cover of which is beautiful, contains an old story. Nah, ini ketika kita sudah gabungkan jadinya seperti ini. The book, the cover of which is beautiful, contains an old story. Nah, jadi seperti itu teman-teman, ketika dia sudah dirubah ya, bisa kalian lihat, kalian perhatikan lagi ya. Jadi intinya yang dihapus di situ adalah kepemilikan ya, kepemilikan ini khususnya yang dua ini ya. Jadi kepemilikan di situ ataupun posesifnya kalian hapus, kalian ganti whose. Kemudian yang kedua ini, nah setelah of-nya itu kalian hapus ya, kemudian kalian ganti which. Gampangnya seperti itu ya. Oke, semoga penjelasan kita ini memahamkan Anda. Jika tidak, mungkin agak sedikit masih belum paham nih, masih kurang begitu paham nih, saya sarankan diulangi lagi ya, videonya diulangi lagi, diperhatikan dengan baik, diperhatikan dengan seksama, menyusunnya gimana, seperti itu. Jadi agar kalian bisa memahami penjelasan kita ini dengan baik ya, tanpa kekurangan sedikit pun ya, seperti itu. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Bagi kalian yang baru melihat video ini dan belum berlangganan, silakan saya sarankan untuk subscribe di YouTube channel, dan jangan lupa untuk like, jika perlu komen, dan nyalakan lonceng notifikasi agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan dari kami di HP kalian. Oke, semoga bermanfaat, dan jika kalian merasakan kebaikan, kemanfaatan, faedah dari apa yang kalian tonton ini, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian, ke saudara kalian, ke kerabat kalian. Semoga mereka juga bisa merasakan kebaikan, kemanfaatan, faedah yang sebagaimana kalian rasakan pada kesempatan kali ini ya. Sudah panjang lebar ya, seperti itu. The last promise, assalamualaikum, keringatan nih. Oke, the last promise, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you in the next video. Goodbye.